Kisah pada zaman dahulu di Pulau Lombok terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Tuan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut bernama Datu Tuan dan ia ditemani oleh permaisurinya yang cantik jelita bernama Dewi Mas. Kita sudah semakin tua, Dinda. Sementara kerajaan ini membutuhkan penerus. Namun kita belum juga dikaruniai seorang anak. Maafkan Adinda, Kakanda, karena Adinda belum bisa memberikan Kakanda penerus. Bukan begitu, Adinda. Mungkin Tuhan memang belum memberikan kepercayaan tersebut kepada kita. Mungkin ada baiknya kalau Kakanda meminang wanita lain. Siapa tahu dengan begitu kita dapat memiliki penerus untuk kerajaan ini. Apakah Ratu yakin? Tentu saja, Baginda. Jika itu memang yang terbaik untuk kerajaan kita, Adinda akan menerimanya dengan lapang dada. Raja pun menikah lagi dengan putri dari Patih Aur bernama Sunggar Tutul. Pernikahan mereka berlangsung dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Setelah pernikahan tersebut, Raja sangat sering menghabiskan waktunya dengan Sunggar Tutul dan mulai mengabaikan keberadaan Dewi Mas. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Dewi Mas mengandung anak raja. Tentu saja hal itu merupakan kabar gembira bagi Dewi Mas, sebab raja telah lama menginginkan keturunan. Akan tetapi, berita tersebut malah membuat Sunggar Tutul merasa terancam. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bisa-bisa raja akan berpaling dariku. Aku harus membuat sebuah rencana untuk menyingkirkan Dewi Mas, agar aku bisa menjadi permaisuri utama. Sunggar Tutul pun menyiapkan sebuah rencana keji untuk menyingkirkan Dewi Mas. Ia menyebarkan fitnah bahwa Dewi Mas telah berselingkuh dengan Lokdeos. Berita tersebut akhirnya sampai ke telinga raja dan membuat raja sangat murka. Dewi Mas, tidak kusangka kau mengkhianatiku. Berani-raninya kau berselingkuh dengan laki-laki lain. Tidak, Baginda Raja. Hamba tidak mungkin melakukannya. Anak ini adalah... Cukup! Mulai saat ini kamu akan diasingkan ke Gili. Jangan pernah lagi menampakkan dirimu di hadapanku dan kerajaan Tuan. Pengawal, bawa wanita ini pergi dari sini. Aku sudah tidak sudi melihatnya. Dengan berat hati, Dewi Mas pun meninggalkan istana dan melanjutkan kehidupannya di sebuah gili terpencil bersama para pengikutnya. Suatu hari, sebuah kapal mendekati gili dan mendapati bahwa gili tersebut dihuni oleh Dewi Mas. Dan setelah menceritakan kejadian yang dialaminya, Dewi Mas meminta tolong kepada nahoda dan awak kapal untuk membawa dirinya pindah ke Bali. Di Pulau Bali inilah Dewi Mas membuat pemukiman baru. Setelah mengandung selama 9 bulan lamanya, Dewi Mas melahirkan sepasang bayi kembar yang bernama Raden Nuna Putra Janjak dan Dewi Anjani. Si Raden Nuna lahir sambil membawa sebuah keris. Sementara Dewi Anjani lahir dengan membawa sebuah anak panah. Setelah beranjak dewasa, mereka mulai mempertanyakan keberadaan ayahnya.
Dan Dewi Mas pun menceritakan kejadian pedih yang ia alami. Tentang bagaimana cara Sunggar Tutul memfitnahnya, cara raja mengusirnya, dan berbagai kenangan yang menyedihkan. Ibunda, mengapa ayah bisa sekejam ini pada dirimu? Ini tidak bisa kita biarkan. Aku akan balaskan dendammu. Jangan nak, jangan seperti itu. Biarkanlah saja Tuhan yang membalas kejadian tersebut. Ibu tidak ingin adanya konflik. Namun kakak benar bunda, kebenaran haruslah diungkapkan. Biarkan kami yang pergi mencari ayah ke negeri seberang. Tidak perlu nak, jangan membahayakan diri kalian berdua. Kerajaan Tuhan sangatlah besar dan kuat. Mereka memiliki prajurit yang sakti. Ibu tidak ingin kalian kenapa-napa. Aku tidak peduli. Aku akan tetap pergi. Anjani, jagalah ibu baik-baik. Biar aku pergi sendiri.